Udah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru istighfaran wa mustaghfaran fa huwa mustaghfirun wa la mustaghfirun istaghfir la tastaghfir mustaghfirun mustaghfirun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fa huwa mustakhrijun wa la mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimdadan wa mustamaddan mustamiddun wa la mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istausaqa yastausiku istisaqan wa mustausaqan fa huwa mustausiqun wa la mustausaqun istausik la tastausik mustausaqun mustausaqun. Istayqadha yastayqidu istiqadan wa mustayqadan fa huwa mustayqidun wa la mustayqidun istayqid la tastayqid mustayqidun mustayqidun. Istajaba yastajibu istijabatan wa mustajaban fa huwa mustajibun wa la mustajabun istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fa huwa mustabinun wa la mustabanun istabin la tastabin mustabanun mustabanun. Istarsya yastarsyi istirsyaan wa mustarsyad wa huwa mustarsyid wa la mustarsyad istarsyi la tastarsyi mustarsyad mustarsyad. Istalqa yastalqi istilqaan wa mustalqan fa huwa mustalqin wa la mustalqan istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Istaufa yastaufi istifaan wa mustaufan fa huwa mustaufin wa la mustaufan istaufi la tastaufi mustaufan mustaufan. Istarwa yastarwi istirwaan wa mustarwan fa huwa mustarwin wa la mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Istamana yastaminu istimanan wa mustamanan fa huwa mustaminun wa la mustamanun istamin la tastamin mustamanun mustamanun. Istarasa yastahisu istirasan wa mustarasan fa huwa mustarisun wa la mustarasun istaris la tastaris mustarasun mustarasun. Istabara'a yastabri'u istibra'an wa mustabra'an fa huwa mustabri'un wa la mustabra'un istabri' la tastabri' mustabra'un mustabra'un. Allahumma shalli wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, doa udah tadi, doanya kan gak live ya. Sebelum ngaji, Umi mana? Oh ya, lu udah majuan. Mau ngapa? Anak cowok saya minta uang sayur. Oke. Anak cowok, dia anak cowok kebanyakan 200. Weh, 200. Ya. Nih, sama cewek kok 200. Oke. Lu nggak ngantuk, majuan ngapa? Nih buat ongkos anak Kupang. Lu masih suka kepet apa udah rajin mandi? Kalau lu kasih duit lu rajin mandi. Nah, kasih tahu anak buah lu apa?
kepet mulu. Ya enggak? Aduh, kacau. Duit tinggal 350. Siapa lagi yang minta duit? Udah nggak apa-apa, gue kasih di bank duit punya Allah. Ya. Oke, udah ngaji sekarang. Hujan masalahnya. Kita lanjutkan halaman 34B. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anhal kalama ala alamatil khafdhi syara'a yatakallamu ala alamatil jazmi. Faqala walamma anha, dan ketika telah merampungkan siapa musannif al-kalama pada pembahasan ala alamatil khafdhi, atas alamat-alamat khafat. Jawabnya lama syara'a, maka melakukan siapa musannif yatakallamu pada yang berbicara siapa musannif ala alamatil jazmi, atas tanda-tanda jazm. Maksudnya kemarin bab khafat kan sudah selesai. Nah, ketika musannif telah menyelesaikan pembahasan bab khafat, kemarin terakhir tanda khafat apa? Fathah. Fathah ada sebagai tanda alamat khafat, ada pada isim ghairu munsharif, udah dibahas. Khafat kemarin diartikan maknanya rendah. Orang kalau udah merendah itu udah tawadhu. Maka sekarang musannif membahas alamat jazm. Jazm itu apa? Mantap. Kita udah ngaji, udah ngerti kemarin rofa. Rofa maknanya tinggi, nasab maknanya kalem, gampangannya lah. Karena udah berilmu jadi kita kan kalem. Setelah udah ngerti ilmunya padi, khofat nunduk. Ini tasawufnya ilmu nahwu. Maka sekarang jazm udah ada kemantapan, jangan ngajinya nggak stabil. Rizki tuh ngerti. Bu ini masih oleng aja. Padahal udah ngerti jazm. Jazm itu mantap. Maka kalau orang udah jazm nanti tandanya sukun. Sukun itu apa? Ya sakinah, tentram. Ngerti kan? Nah, orang udah berpengetahuan apalagi kaitannya ilmu agama, itu harus tenang. Tenang kok bukan berarti diam. Tetap bergerak, tapi bergeraknya matang dengan perhitungan. Jangan emosi. Kok kemarin kan Yasin emosi, nonjok tembok. Bukan temboknya jebol, tangannya yang ngerti sih. Wah ini kadang-kadang Yasin rada-rada juga. Lah kan gitu kan. Nah itu kalau di ini ragil. Itu ragil anak bontot Pak, bukan rada gila. Lah kan gitu kan. Masya Allah. Lah jangan. Jadi gini, kalau enggak nanti bisa saya baca. Ya kalau enggak inilah Munyatul Fakir al-Mutajarrid, ya Wasiratul Murid al-Mutafarrid. Boleh. Man ini enggak beredar di Indonesia kitabnya. Tasawufnya ilmu nahwu. Jadi belajar ilmu nahwu juga bisa diarahkan ke makna tasawuf. Kaitannya pembentukan akhlak, gitu loh maksudnya. Semangat ngajinya dan lain sebagainya itu harus istiqomah benar-benar. Jangan lagi ini semangat, giliran diputus sama pacarnya stres. Ya, masih mending stres Pak daripada dia Pak gila gitu lagi kan. Wah kacau. Maka nggak usah ada pacarannya kita pakai ilmu aja udah. Loh kok pacaran pakai ilmu? Ya cinta kepada ilmu udah, nggak akan mengkhianati. Oke, kita lanjut. Kata musannif, faqala walil jazmi alamatani, dan itu tetap bagi Arab jazm alamatani utawi bermula dua beberapa tanda. Jazm itu mempunyai dua alamat. Nah artinya apa? Ciri-ciri kalau di tasawuf kan, ciri-ciri orang yang menemukan kemantapan dalam beragama, dia mempunyai dua alamat. Yang pertama nanti sukun, yang kedua
hadfun nun, bisa juga hadfu harfil ilat. Ini perhatikan, ini keren. Oh, hadfun nun. Nun itu identik dengan huruf yang guna, banyak dengungnya. Ngerti kan? Artinya apa? Basa basi dikurangi. Dalam arti basa basi itu ya banyakkan neko-neko lah. Orang kalau udah menemukan kemantapan tauhid kepada Allah, neko-neko yang selain Allah itu dihilangkan. Kan begitu. Yang kedua, hadfu harfil ilah, membuang huruf ilah. Berbagai macam penyakit hati, terutama hasud, iri, dengki, takabur, riya, sum'ah, dan lain sebagainya, pelan tapi pasti harus dihilangkan perlahan-lahan. Termasuk malas, ya kan? Itu kan penyakit hati. Malas ibadah, malas baca Quran, malas wiridan, malas zikir itu bentuk lain daripada malas. Ya kan? Termasuk doa yang dihindarkan oleh Rasul kan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat penakut, dan yang kedua malas. Malas ini penyakit. Kalau nggak kita sadari, nggak kita kenal penyakit malas, ya kita terjebak di malas. Tapi kalau kita kenal malas, kemudian kita lawan sifat malas, yang akan berubah menjadi rajin. Maka ada doa lagi, Allahumma qulna minal fakri ilal gina, termasuk wa minal kasali ila apa itu, ilan nahzi, dari malas menjadi energik, menjadi semangat. Nah, itu diantaranya. Oke. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya walil jazmi alamatani. Al wawu itu bermula huruf wawu, harfu atfin itu huruf atof. Jadi walil jazmi diatofkan ke bab yang paling pertama, walil raf'i arba'u alamatin, yang pertama itu. Oke? Nah, itu kalau wawunya dijadikan sebagai wawu atof. Yang kedua pilihannya aulil isti'nafi, atau sebagai isti'naf, permulaan kalam. Maksudnya wawunya wawu isti'naf. Jadi walil jazmi berdiri sendiri, enggak diatofkan kepada walir raf'i arba'u alamatin. Lir raf'i arba'u alamatin yang pertama itu. Kemudian walil jazmi, dan bermula lan utawi lafat lil jazmi itu jarun wa majrurun, jar majrur. Jarun huruf yang mengecilkan yaitu lam. Wa majrurun, dan isim yang dibaca jar yaitu jazmi. Muta'alikun, yang berta'aluk berhubungan bimahdhufin, dengan lafaz yang dibuang. Walil jazmi khobarun muqaddamun, itu khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Wa alamatani, dan bermula lafaz alamatani mubtadaun muakhirun, itu mubtada yang diakhirkan. Wa huwa, dan bermula alamatani marfu'un, itu dibaca rafa bil alifi, dengan tanda alif, niabatan, karena sebagai ganti, anid dhammati, dari dhammah. Li'annahu, karena sungguhnya alamatani musannan, itu isim tasniyah. Wan nunu, dan bermula nunnya lafat alamatani iwadun, itu sebagai pengganti anit tanwini, dari tanwin, fil ismil mufradi, dalam isim mufrad. Saya rasa gampang ya, nyambung kan? Apa saya baca sekalian nanti baru dijelaskan. As-sukunu, yaitu sukun. Lafat as-sukunu birraf'i, dengan dibaca rofa, nu, bukan na, bukan ni. Badalun, itu sebagai badal min alamatani, dari lafat alamatani. Wa badalul marfu'i, dan bermula badal isim yang dibaca rofa, marfu'un, itu dibaca rofa. Wal hadfu, dan hadfu membuang. Nah, itu nanti dibagi dua. Ada hadfun nun, ada hadfu harfil illah.
Lafadz hadfu ma'tufun itu yang diatofkan ala sukuni atas lafadz as-sukun. Majuan dikit geng. Ala sukuni ente maju aja, jangan di zoom gitu loh. Wal ma'tuf dan bermula lafadz yang diatofkan alal marfu'i atas yang dibaca rofa. Marfu'un itu dibaca rofa. Udah segitu dulu, diperhatikan. Gak apa-apa ini muqaddimah. Saya paling atas. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal khadfu. Diperhatikan. Walil jazmi ini tadi wawunya boleh juga wawu atof. Yang kedua bisa dijadikan wawu istinaf. Kan udah jelas kan? Nah, lamnya namanya jarun, huruf jer, huruf yang mengejirkan. Jazmi namanya majrur, gabungannya namanya jarun. Maka ini ditasdid roknya. Jadi begini aku tulis jarun wa majrurun. Jadi maksudnya jarun, huruf yang mengejirkan. Beda kalau sama jarun begini jer. Nah ini jer maknanya kan masdar. Nah kalau ini huruf yang mengejirkan gitu loh. Terus ini khobar, jumlahnya lil jazmi namanya khobar. Khobarnya didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena alamatani ini mubtada berupa isim nakiroh. Oke? Kalau mubtada isim nakiroh, salah satu kan nggak boleh mubtada berupa isim nakiroh. Mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Kalau ada mubtada berupa isim nakiroh, harus ada musawwik. Musawwik itu apa? Pemboleh isim nakiroh menjadi mubtada. Nah, cara musawwik adalah mendahulukan khobar dan membelakangkan mubtada. Itu caranya. Oke, Sin. Nah, alamatani mubtada. Kalau mubtada dibaca apa? Dibaca rofa. Tanda rofanya apa tanda rofanya? Yo Yasin bingung dia. Alif apa nun ya? Apa, Sin? Lu ngomong alif baca ragu-ragu lu. Alif apa nun? Ya alif, lah orang isim. Lah nun itu baru fi'il mudhari. Yasin sempat mikir dia. Ketahuan mukanya sedih. Wah, kelihatan tertekan menderita. Lah iya. Ya alif karena isim tasniyah. Lah nunnya nun apa? Nun pengganti tanwin waktu isim mufrad. Isim mufrad ini kan alamatun, alamatan, alamatin kan ada tanwinnya kan. Nah, ketika tasniyah itu kan dimunculkan. Oke. Ini dibaca rofa karena isim tasniyah tanda rofanya alif. Nah, asukunu ini badal. Wal khadfu juga badal. Karena alamatani rofa maka ini pun dibaca rofa. Cuman karena asukun wal khadfu ini dua-duanya berupa isim mufrad, maka tandanya bukan alif tapi pakai dhamma. Oke, nyambung kan? No. Gampang lah itu. Apa yang susah? Lah, ngomong-ngomong kopi saya habis nih. Minum kopi nih. Waduh, iya nih. Sebelum ditegur sama Yahoo. Ntar pasti minta mana kopinya lah, belum gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yakni menghendaki siapa musonif anna lil jazmi sesungguhnya itu tetap bagi i'rab jazm alamatani bermula dua alamat. Apa yang anna alamataini? Kok ini taini akan anna. Oke, Sin. Nah, kok isimnya anna lil jazmi sesungguhnya itu tetap bagi i'rab jazm. Alamataini apa dua alamat? Alamatan asliyatan yaitu, nah ini alamatan karena
badal dari alamataini. Sementara alamataini itu dibaca nasab menjadi isimnya anna. Alamat boleh juga alamatun asliyatun, itu aihum aihia alamatun asliyatun boleh. Jadi boleh kalian baca dua cara bacanya. Kalau alamatan asliyatan badal, kalau alamatun asliyatun khobar mubtadanya ditutup. Kalau nguap, kan tadi subuh udah saya ingetin, kalau nguap ditutup. Kata Nabi, idza tasa'aba, diperhatikan. Al kok didengerin, jangan gambar sendiri, disimak. Baru punya pensil aja udah belagu gambar Pinocchio. Ya enggak, alhamdulillah. Nih, maksudnya kata Nabi nih, idza tasa'aba ahadukum falyakzim fahu. Apabila salah satu kalian semua ini angop, tahu angop kan ya? Tadi itu mangap, wah jeplak begitu, tutup. Mau begini kayak, asal jangan begini. Tutupnya begini lagi ditonjok, giginya ompong ya. Nah, ditutup. Takutnya setan ikut masuk, begitu kata Nabi, bukan kata saya itu mah. Al gak sama. Al dari tadi perasaan bahagia. Orang habis makan mie. Ntar lu gua kasih berapa? Udah semuanya ntar saya kasih mie. Ntar ambilin sin. Pop mie udah satu, bawa turun, bawa kemari. Biar seneng dia, sama kue sekalian. Kue samping itu ambil, Loh, biar semangat bokok ngajinya nih. Wah asik. Kue dari Aplah no, PKL kan belum saya kasih. Ya begitu caranya. Oke. Alamatani, ya alamata ini dari alamatan asliyatan, yaitu alamat asli. Wahia, dan bermula alamat asliyah as-sukunu itu sukun. As-sukunu itu sukun. Ini taruh sini biar semangat ngajinya. Ya enggak? Ah ini tuh. Takutnya udah tenang. Ntar masing-masing dapat nih. Kue ada, biar semangat lu ngajinya. Ya, penting Mas Boko tenang ntar kebagian. Satu-satu apa satu berdua? Ya satu berdua, kalau satu-satu orang cukup. Oke, tenang pokoknya. Alamata, mana tadi? Alamatun asliyatun. Boleh juga alamatan asliyatan, yaitu alamat asli ya. Wahia, dan bermula alamat asliyah as-sukunu itu sukun. Wa alamatun far'iyatun boleh. Wa alamatan far'iyatan boleh. Ya tadi kalau alamatan badal. Kalau alamatun khobar. Wa alamatan, kalau baca alamatan atofnya kepada alamatan asliyatan. Dan itu berupa alamat far'iyatan yang bangsa cabang. Wahia, dan bermula alamat far'iyah al-hadfu itu membuang. Membuang ada dua. Ada membuang nun, ada membuang huruf ilat. Wal jazmu, dan bermula jazm maknahu itu bermula maknanya jazm lughatan dalam bahasa. Al-qat'u itu mantap, yakin. Nah itu maksudnya. Wastilahan, dan dalam istilahnya qat'ul harokati itu memutus atau membuang harokat, awil harfi atau huruf. Dibuang minal fi'lil mudhari'i, dari fi'il mudhari', li ajlil jazimi, karena tujuan jazim, huruf yang menjazmkan. Wa in syi'ta, dan jika mengendaki siapa kamu, kaitannya kaidah jazm, kulta, maka boleh berpendapat siapa kamu, taghyirun makhsusun alamatuhus sukunu wa manaba'anhu. Taghyirun itu perubahan, makhsusun yang dikhususkan, alamatuhu yang bermula alamatnya taghyir
As-sukunu itu sukun, wama dan alamat naba yang menggantikan apa ma anhu dari sukun. Nah sukun itu sendiri apa? Was-sukunu, dan bermula maknanya sukun lughatan dalam bahasa ziddul harokati, itu lawannya harokat. Wastilahan dan dalam istilah, dalam terminologis khadful harokati itu membuang harokat. Limuktadzin, karena ada tuntutan, gampangannya begitulah. Limuktadzin, karena ada tuntutan. Kalau bahasa Jawanya patrapan. Patrapan itu apa? Ya sesuatu yang membutuhkan. Kenapa sih kok pakai apa namanya harokat itu dibuang? Ya karena ada tujuan. Wal hadfu dan bermula maknanya hadfu membuang. Yut laku itu diucapkan apa hadfu? Lughatan dalam bahasa alat tarki atas makna meninggalkan. Wastilahan dan dalam istilah tarkul hadfi itu membuang, itu membiarkan membuang. Limuktadzin karena ada tujuan atau tuntutan. Udah titik. Sebenarnya tadi udah dijelaskan. Diperhatikan supaya nyambung nih. Rizki 3. Mana Rizki yang 1? Ngencing mulu mentang-mentang hujan. Ya, jazm tadi mempunyai 2 alamat. Oke. Yang 1 namanya alamat asliyah. Alamat asliyah. Maksudnya alamat asliyah itu apa? Tanda asliyah itu sukun. Oke. Yang kedua hadfu. Hadfu itu namanya alamat tapi far'iyah. Apa itu far'iyah? Cabang. Nah, kalau tulisnya begini. Ini jim, awalnya titiknya 3. Begini loh, cabang. Sekarang saya nulisnya pakai dah, nggak pakai bahasa Latin, bahasa Pekon aja, biar kalian terbiasa. Ngerti ya? Awas ntar lu salah baca lagi, cebong lagi. Ya, apa tadi bacanya ini? Far'iyah. Apa bacanya? Cebong. Cabang. Ya cebong mulu. No ramli no, cebong. Ya. Cabang. Oh. Far'iyah, maka hadfu nanti terbagi 2. Yang pertama hadfun nun, membuang huruf nun. Yang kedua hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Kan tadi udah dijelaskan dalam muqaddimah supaya kita ini sebagai santri, kita ini kan semuanya jadi santri nih. Kalian santri, saya juga santri, kan gitu. Untuk kita mendapatkan kemantapan dalam tauhid, maka itu ada 2 ciri. Pertama sukun. Sukun itu kan tenang, ya kan? Sakinah. Lah untuk meraih ketenangan, ada bagian-bagian daripada ketenangan tadi, yaitu membuang. Apa itu membuang apa? Membuang nun. Apa itu nun? Basa-basi. Kalau udah ibadah sama Allah, udah konsentrasi ibadah sama Allah. Jangan nun itu kan kaitannya guna kan? Ya. Hatinya masih pengen main HP. Hatinya masih pengen ini dan itu. Yang kedua, hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit bangsa takabur, sum'ah, riya, ujub, malas, ingin dimanja. Tadi pengen dimanja, ketemu Bu Markama, ya, bacinya kemana tahu? Wah, kalau kemarin-kemarin begitu nggak apa-apa. Lah sekarang malah aja jangan begitu loh maksudnya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut. Lah, mana kitab saya? Nggak kabur nggak? Kabur nggak, geng? Nggak. Kok 3? Oh iya, Deng.
Oke, sekarang kita lanjut. Belum dibahas nih tadi ya. Perhatikan, apa namanya, jazm menurut bahasa itu maknanya al-qat'u. Qat'u itu mempunyai dua makna. Pertama, qat'u bisa diartikan memutus. Ayo siapa? Jangan main gudik mulu. Udah tantepin. Gudik aja diurusin ya gak kelar. Karena gak cuekin aja ntar hilang sendiri. Ya, perhatikan. Secara makna al-jazmu itu menurut lughatan bahasa itu maknanya al-qat'u. Al-qat'u sendiri bisa diartikan memutus atau memenggal. Memutus. Bisa juga al-qat'u diartikan mantap. Itu secara bahasa. Oke. Kalau menurut istilah maknanya al-jazmu menurut istilahan. Menurut terminologis. Kalau ini bahasa kerennya bahasanya Jana. Apa nah? Epistemologis. Wah, ini keren banget. Ya enggak? Kalau ini menurut terminologis. Oh begitu. Enggak apa-apa, biar ngerti dikit-dikit. Apa sih ini tastis. Hujan Pak tiis. Gitu ya. Kalau menurut istilah adalah qat'ul harokah atau huruf. Kan begitu? Lah ya kan? Wastilahan qat'ul harokah awil harfi minal fi'lil mudhari. Terusannya minal fi'lil mudhari lil jazimi. Ya, gitu. Kalau ini diperhatikan nih, Jana aja lu masih keder lu. Minal fi'lil mudhari li ajlil jazimi. Apa maksudnya? Jazm menurut istilah ulama-ulama nahwu adalah qat'ul harokah, memutus harokat. Ini diperhatikan. Umpamanya yadribu. Loh, ini kan kalau nggak ada apa-apanya sebelumnya kan dibaca yadribu. Oke, nyambung. Harokatnya apa nih? Apa? Istilahnya dibaca rofa, tandanya domah. Oke, nyambung. Sekarang kita kasih an atau lan dah. Lan menjadi yad ba. Karena an huruf yang menasobkan nasibun, maka dibaca ba. Ba itu dibaca nasob, tandanya fathah. Oke, nyambung. Begitu, nih diperhatikan semuanya. Termasuk Yasin pun belum paham loh. Kan gitu. Apa sih maksudnya jazm menurut istilah itu qat'ul harokah atau huruf? Ya ini saya memberi contoh yang harokat dulu. Begitu dikasih lam yad rib. Perhatikan jangan nulis mulu, ntar nulisnya. Begitu lam yadrib yang tadinya dhammah ataupun fathah karena nggak ada kasroh dalam fi'il mudhari, kan nggak ada yang dibaca khofat. Maka ba yang tadinya di harokatnya dhammah atau harokatnya fathah dibuang, digantikan dengan sukun. Batuk mulu, minum dulu.
Ngerti maksudnya? Itu yang dimaksud qat'ul harokah, huruf belum. Nanti saya kasih contoh yang lain. Contohnya beda sama ini. Ya. Oke, nyambung nih. Dari fi'il mudhari' li ajlil jazim. Kenapa? Kok diganti sukun? Karena ada tujuan jazm, yaitu kemasukan lam. Rofa bu, nasobah. Udah disimak, ya, perhatikan. Begitu jazm lam yadrib. Lah itulah yang dimaksud jazm secara definisi adalah qat'ul harokah minal fi'lil mudhari' li ajlil jazim. Oke, nyambung nih. Sekarang saya kasih contoh fi'il mudhari' yang mu'tal. Maksudnya mu'tal, huruf akhirnya berupa huruf ilah, cuman nggak muat. Diperhatikan. Ini kan hadfu ada dua. Ada hadfun nun, ada hadfu harfil ilah. Mau tidak mau. Oke, ini yang sahih akhir dan tidak bertemu syad. Paham udah ya? Sekarang perhatikan. Ini saya nggak ngebut, yang penting kalian paham. Umpamanya yang kemasukan fi'il mudhari', kemasukan nih yadribu bertemu dengan alif menjadi iyat, iya atau tak dah ya, jadi satu ya. Yadribani. Kalau ini yadribuna, iya atau tak. Boleh juga. Kalau ini kan cuma satu tak, tadribi. Kemarin udah dibahas. Ini dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Ini huruf nun. Oke. Rofanya pakai nun. Oke. Kalau kemasukan an, berarti menjadi antad riba atau ya. Ini dua nih fi'il mudhari'nya nih. Ya, ini udah contoh dua. Kemarin dibahas af'al khamsah itu. Ini huruf ini mempengaruhi. Kalau ini yadribu, masukkan an. Berarti ain, kan gitu. Iya atau tak, antad ribu. Oke. Yang terakhir antad ribi. Oke, perhatikan. Ketika rofa ada nunnya, oke. Ketika nasob nunnya hilang. Men ini nasob. Ketika jazm sama ini. Kan lam. Lam yadriba atau tadriba, lam yad atau tadribu. Di sini kok lam tadribi. Nah, ini juga nunnya nggak ada. Sama dengan di sini. Nunnya juga tidak ada. Nah, qat'ul harokah atau huruf, memutus atau membuang huruf dari fi'il mudhari' tujuannya adalah ada yang menjazmkan. Paham kan? Nah, di sini loh definisi jazm itu kalau dibahas detail seperti itu. Nah, itu simpelnya seperti itu. Oke ya, nyambung ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Wa in syi'ta kulta. Nah, ini definisi yang lain. Taghirun maksusun alamatuhu sukun wa ma naba anhu. Diperhatikan. Ini barusan tadi definisi jazm yang satu. Ada definisi yang lain, namun nggak saya tulis karena nggak muat. Taghirun mahsusun, jazm adalah perubahan khusus, kan gitu. Taghirun mahsusun alamatu sukun,
yang mana alamatnya adalah sukun atau penggantinya sukun. Maksudnya wa mana ba'anhu. Ini yadrib, lam yadrib. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kalau nggak ada apa-apanya kan yadribu. Oke? Kalau kemasukan lan kan yadribah. Kalau kemasukan lam menjadi lam yadrib. Pindahnya sukun dari buba menjadi reb, kan sukun. Lah kalau ini kan bisa ba, bisa bu. Lah kalau sukun apa? Hep, bukan tahu-tahu gitu kan? Itu adalah perubahan khusus. Perubahan khusus tandanya sukun. Kalau ini penggantinya sukun. Nah ini karena af'al khamsah. Oke, nyambung. Atau membuang huruf. Kan ini tadi yang dibuang huruf apa? Nun. Sekarang yang dibuang bukan nun. Ini nggak apa-apa. Saya perbanyak contoh supaya kalian paham. Sekarang mau yaghzu kan ada 3. Ada yakhsha, ada yarmi. Ini yaghzu, ini yakhsha. Yakhsha huruf alifnya fi'il mudhari' berupa apa? Alif. Yaghzu fi'il mudhari' huruf akhirnya berupa wawu. Yarmi fi'il mudhari' berupa ya. Alif, wawu dan ya yang ada pada yakhsha, yaghzu, yarmi itu namanya huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf penyakit. Huruf penyakit ketika rofa ada domanya walaupun dikira-kirakan. Ketika nasab ini muqaddarah, ini jelas. Tapi ketika jazm, kan jazm tadi maknanya apa? Mantap. Orang yang sudah bertauhid kepada Allah, ia menemukan kemantapan tauhidnya, maka huruf ilat itu kan penyakit itu harus dibuang. Nah, kemasukan umpamanya ini biar sama yang atas. Lan umpamanya la yakhsha. Kalau ini masih utuh. Kalau yaghzu berarti la yaghzuwa. La yaghzuwa. Yarmi berarti la yarmiya. Ketika jazm kan dikasih lam. Oke, lamnya satu ini yang gedein. Lam. Di sini yakhsha. Ngantuk. Lu dengerin Pak Salwa. Ngupil mulu. Oh, nih perhatikan, Alia. Ini kan ada setelah shin kan ada kayak ya. Ini alif. Oke. Di sini ada apa enggak? Enggak, karena ini shin biasa. Ini dibuang. Lam yaghzu ini la yaghzuwa. Wawunya ada apa enggak? Rofa sama nasab. Yarmi la yarmiya, ada enggak yaknya? Kalau di sini lam yaghzu. Di sini lam yarmi. Nah, alifnya hilang, wawunya hilang, yaknya hilang. Nah ini yakhsha, fathah yang ada pada ini menandakan huruf penyakit, huruf ilat yang dibuang adalah alif. Yaghzu ini dibaca zu, dhammah, menandakan huruf yang dibuang adalah wawu. Lam yarmi kasrah, kasroh, menandakan yang dibuang adalah huruf iya. Perubahan takzirun maksud yang dimaksud membuang iya, kan gitu. Itu adalah merupakan qat'ul harfi minal fi'lil mudhari' li ajlil jazim. Kan kalian bisa membandingkan kan? Itulah makna jazim yang sebenarnya. Nah, coba kalian udah nyambung nih. Jazim udah paham bener.
Nanti umpamanya khofat masih belum paham dikit-dikit, mutolaah terus lagi, otomatis paham sendiri. Nah itulah sedikit demi sedikit. Kalau ilmu itu nyengkram, otomatis semangatnya juga beda. Loh begitu. Siapa? Ki Rizki, jangan balik melulu. Cuman besok-besok bener kayak Rizki no. Pakai masker. Ya, nah, kalau saya pakai masker meribet, akan mau ngomong saya. Gitu. Pokok punya masker nggak? Akan kemarin 1 kardus saya bagi. Oke. Paham nih, ada yang nanya? Ada yang nanya nggak? Siapa? Aldi, kali lu mau nanya. Sin. Wah. Lu Nur, nanya Nur. Nah, jana. Waduh, beta bingung, Pak. Beta mau nanya apa, Pak? Ya, udah berarti apa namanya? Besok mau lanjut apa? Aman dikit itu mah, lanjut lah. Wa amal khadfu. Oke, lanjut dikit. Mau ngapain sih, geng? Ngaji diputar-putar, geng. Fa'ammas, ya, kita lanjut. Summa saro'a, kemudian melakukan siapa musonib, yatakallamu pada berbicara siapa musonib, alaihima atas khadfu, atas sukun dan khadfu, tafsilan dengan terperinci. Fagola, maka berkata siapa musonib, fa'ammas sukunu, maka adapun bermula sukun, fayakunu, maka itu ada apa sukun, ada itu alamatan sebagai tanda, lil jazmi bagi i'rab jazm, fil fi'lil mudhari'i di dalam fi'il mudhari' as-sahihil akhiri yang sahih akhirnya. Lafat fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhiri wa i'rabu, dan bermula i'rabnya fa'ammas sukunu dan seterusnya, zahirun itu zahir jelas, mimma dari keterangan, marro yang telah lalu apa ma, wa yajuzu dan boleh fil akhiri di dalam lafat al akhiri as-sahihil akhiri, apa yang yajuzu, al jarru membaca jar, bil idhofati dengan dimudhofkan, ila sahihi kepada lafat as-sahih. Wa yajuzu dan boleh juga fihi di dalam lafat al-akhir apa ar-raf'u membaca rofa, ala kaunihi atas adanya lafat as-sahih, fa'ilan itu sebagai fa'il, bisahihi dengan lafat as-sahih. Wa yajuzu dan boleh fihi di dalam lafat as-sahih apa an-nasbu membaca nasab, ala kaunihi atas adanya as-sahih mansuban itu dibaca nasab, bisahihi dengan lafat as-sahih. Awas ini sulit nanti ya. Alat tasbihi atas diserupakan, bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih, likauni sahihi karena adanya lafat as-sahih, sifatan khobarnya kaun, sifatan musyabbihatan itu sifat yang menyerupai, maksudnya sifat musyabbihat. Kalian pun boleh baca musabbihat, boleh juga musyabbahat. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini udah paham ya? Udah paham semua nih. Saya hapus nih. Karena nggak bisa jelasin kalau nggak dihapus. Apa ntar papan tulisnya pakai yang gede lagi ono ya? Perasaan jelasinnya puas kita ya, gede gitu. Dan ini kita hapus. Waduh, ini padahal sebenarnya, aduh rugi dah. Ntar nulis lagi. Ini kan sebenarnya masih ada contohnya. Nyampe selesai itu. Udah terlanjur dah. Ini diperhatikan. Fa'amma sukunu fatakunu alamatan lil khafdhi fil fi'il mudhari' as-sahihil akhiri.
Sebenarnya masih ada ini contoh-contoh tadi, nggak apa-apa dah, udah terlanjur. Ini lo perhatikan. Fil fi'lil. Ini nggak saya tulis semua ya, saya penggel ya. Fil fi'lil mudhari kan gitu. Fil fi'lil mudhari as-sahihil. Ini as-sahihi ini loh. Al-akhiri. Ini boleh kalian baca al-akhiri. Boleh kalian baca al-akhiru. Boleh dibaca as-sahihil akhiro. Boleh ro 3. Perhatikan, ini sulit. Kalau as-sahihil akhiri ya, itu menjadi mudhof ilaihnya as-sahih. Oke? Nyambung nih. Kalau al-akhiru itu fa'il as-sahih yang sahih, apa al-akhiru huruf akhirnya. Oke? Boleh al-akhiro as-sahih itu termasuk sifat musabbihat atau sifat musabbahat. Sifat yang beramal seperti isim fa'il. Jadi as-sahih itu sifat musabbahat yang fungsinya ini kalau apa rofa. Nah, ini bisa juga dibaca nasab. Nasab ya tadi ya. Oh iya benar. Dibaca nasab as-sahih sebagai sifat musabbahat. Jelas? Jadi boleh as-sahihil akhiri benar. As-sahihil akhiru benar juga sebagai fa'il. As-sahihil akhiro dibaca nasab sebagai maf'ul. Kok sebagai maf'ul? Terus bagaimana? Ya ini menjadikan as-sahih sebagai sifat musabbahat. Nyambung? Nah itu makanya perlu saya hapus gitu loh. Oke, sekarang dikit lagi nyampe wa amal khatfu lah. Yakni mengendaki siapa musonib anas sukuna pada sesungguhnya sukun. Yakunu itu jadi apa sukun? Jadi itu alamatan sebagai tanda. Sebagai tanda lil jazmi bagi rob jazm fil fi'lil mudhari'i dalam fi'il mudhari'. Alladhi yaitu fi'il mudhari' lam yakun yang tidak ada apa akhiru akhirnya mudhari'. Alifan itu berupa alif, wala wawan dan tidak itu berupa waw, wala ya'an dan tidak itu berupa ya. Wahua dan bermula fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa waw, alif dan ya. Tulis yang benar. Emang lu pikir enak? Wahua aidzalikal madhkur min kaunil mudhari' alladzi lam yakun akhiruhu alifan wala wawan wala ya'an. Itu yang dimaksud. Wa huwa dan bermula mudhari' yang huruf akhirnya tidak berupa waw, alif dan ya. Al musamma itu yang diberi nama ingdahu menurut ulama-ulama nahwu bisahihi dengan huruf sahih akhirnya. Nahwu lam yadrib zaitun itu seperti contoh lam yadrib zaitun, tidak memukul siapa zaitun zaid. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya lam yadrib zaitun. Lam itu bermula lam harfu nafiyin itu huruf nafi, wa nafiyin dan harfu nafiyin itu huruf nafi, wa jazmin dan huruf jazm, wa qalbin dan huruf qalb. Huruf untuk membalikkan makna mudhari' yang hal atau istiqbal menjadi makna madhi. Wa yadrib dan bermula yadrib itu fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya yadrib as-sukun itu sukun. Wa zaitun dan bermula lafaz zaitun fa'ilun itu sebagai fa'il. Wahua dan bermula lafaz zaitun marfu'un itu dibaca rofa karena sebagai fa'il. Udah titik. Ini udah saya hapus tadi. Perhatikan. Fi'il mudhari' ya. Saya ulangi. Sukun itu maksudnya fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi
fil fi'lil mudhari alladzi as-sahihil akhiri. Ini tadi dibahas. Bisa tulis dah. Gampang ini. Fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Nah, ini fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Maksudnya fi'il mudhari sahih akhir itu bagaimana? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya, nih tadi yang saya bilang saya hapus, yarmi, yagzu. Ini yaksa huruf akhirnya apa tadi? Alif. Yagzu huruf akhirnya wau. Yarmi huruf akhirnya ya. Ini namanya mu'tal akhir. Maksudnya mu'tal akhir, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Nah, kalau yadribu huruf akhirnya apa? Ba. Ba itu bukan alif, bukan wau, bukan ya. Oke. Maka yadribu disebut dengan nama sahih akhir. Kalau ini namanya mu'tal akhir. Tuh mu'tal. Diperhatikan. Ntar lu dengarnya nguntal lagi. Nguntal bakhir lagi. Lah bakhir yang suka kemari kecil itu lu untal lagi lu tulen. Udah didengerin ngomong mulu Kamal. Ntar gak dikasih. Lu mau popi enggak? Ya kalau mau jangan ngobrol sendiri. Jelas sih? Oke. Kita kembali ke pokok permasalahan. Yadribu. Ini kan huruf akhirnya kan berupa ba. Mau yansuru kek yalidu kek. Yang jelas huruf akhirnya kalau tidak berupa alif, wau dan ya, maka disebut mudhari sahih akhir. Ketika jazm tandanya sukun. Maka yadribu ketika dikasih lam ini menjadi lam yadrib. Sukun. Nih baknya yang tadinya bu di sini sukun. Yadrib. Di surat Kulhu banyak itu. Lam yalid. Oh. Lam yalid walam yulad walam yakun. Oh. Lam yalid ini sukun. Walam yulad walam yakun. Ini yakun nun. Ini dibaca jazm tandanya sukun. Jelas? Ya udahlah, udah titik, besok lah itu lanjutannya. Oke, ya mau ibadah Allah ya nggak apa-apa. Ya kalau nggak ibadah Allah ya ntar ganti mia. Mau nu gampang udah, orang tinggal ambil aja kok. Berapa orang sih? Ya udah kan hujan-hujan nih. Ya enggak? Ibadah Allahnya diganti kue. Udah sini, ayo. Ayo, satu berdua, ayo bagi kue biar semangat ngajinya. Perempuan kok maju. Pokok sama lapi. Ya enggak? Udah lo lapi diem dulu. Oh, di sini. Udah sana duduk. Lu ngapa? Ya udah ambil kalian dah. Nih. Lu sama ono. Ya udah Ki. Lu cepetan nih ambil kalian. Oke. No, lu sama ono. Udah maju semua sini ayo cepetan. Ribet amat, lu mau emang? Oke. Berarti malam ini nggak usah ke pasar orang hujan-hujan ya. Lah lu mau mal? Udah lagi. Majuan, cepet. Jangan nangis ngapa? Orang mau dibakar lu nangis mulu ah. Di sini maju, panjul. Lah lu mau juga. Ya cepetan. Kalau kurang ambilin, Dik. Nih. Cepetan. Nih, buat kipasan. Ya. Lu ngapain? Mau nih. Ya, ilah nih.
Tuh udah ambil sendiri perempuan mah. Ini kuenya. Apaan? Kue pakai ditahan-tahan. Dia kuenya cukupin ono. Udah sini maju perempuan. Dia tuh ambil sendiri dah. Cukup gak kalau kurang ngomong? Udah ambil, udah. Udah ngambil masing-masing, nggak ada yang diambilin. Udah cukup gak? Cukup. Lu mau? Lah ambil. Lu gak mau nah? Jana mana? Dia mau gak? Ini ambilin buat Jana. Ini masih satu baca apa? Lu belum Ramli? Nih udah habisin apaan? Kuenya kurang gak kue? Lu kurang mulu lu. Perempuan kurang gak kuenya? Nih. Udah tuh. Ini beresin kardusnya lah, enak aja. Nih buat cowok nih, udah nih, habis. Siapa yang masih kurang? Kurang dikit maksudnya ya. Udah beresin deh. Oke ya. Ya udahlah. Hujan jadi gak usah ke pasar. Oke. Hujan lah. Oke, sekarang karena hujan ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.